standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke teman-teman, jadi kita lanjut aja untuk mereview jurnal. Nah, di sini saya ingin presentasi jurnal dengan judul Perbandingan Ketelitian GNSS dengan metode NRTK, Real Time PPP, dan Post Process PPP. Latar belakang risetnya saat ini berbagai pekerjaan seperti pemetaan, konstruksi, dan survei lapangan membutuhkan data posisi yang cepat dan sangat akurat. Namun, teknologi GNSS memiliki beberapa metode dengan akurasi yang berbeda-beda seperti NRTK, Real-Time PPP, dan Post-Process PPP. Setiap metode bekerja dengan cara yang berbeda dan hasilnya sangat dipengaruhi oleh kondisi internet, jumlah satelit, serta kebutuhan pengukuran di lapangan. Karena itu, masih banyak penggunaan yang bingung memilih metode mana yang paling tepat untuk lokasi dan kebutuhan tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan ketelitian ketiga metode tersebut agar dapat memberikan gambaran yang jelas metode mana yang paling sesuai digunakan dalam kondisi yang berbeda. Ya, teknologi atau istilah penting. Yang pertama itu ada GNSS, yaitu Global Navigation Satellite System. GNSS ini adalah sistem navigasi berbasis satelit yang memberikan informasi posisi, latitude, longitude, dan ketinggian. Contoh GNSS di Amerika Selatan itu ada namanya GPS. Lanjut di Rusia ada yang namanya GLONASS, dan Glaliona ada yang di Eropa, dan yang di Cina bernama Beidou. Fungsinya itu menentukan posisi di bumi menggunakan sinyal satelit. Lanjut yang kedua ada NRTK, yaitu Network Real-Time Kinematic. Metode pengukuran posisi GNSS yang memberikan tingkat akurasi sampai sentimeter secara real time. Bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, itu ada jaringan stasiun referensi atau CORS yang mengirimkan koreksi ke receiver GNSS. Yang kedua, ada receiver di lapangan menerima koreksi lewat internet, atau via GSM atau 4G atau 5G. Yang ketiga adalah hasil posisi langsung akurat saat itu juga. Nah, untuk kelebihannya sangat akurat dan cepat. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu sangat bergantung pada koneksi internet. Lanjut yang ketiga ada PPPP, yaitu Precise Point Positioning. PPP menggunakan data orbit dan clock satelit yang sangat presisi untuk menghitung posisi tanpa perlu stasiun referensi lokal. Jenis PPP dalam paper ini ada dua. Yang pertama ada real-time PPP pemrosesan langsung di lapangan atau real-time, tidak perlu internet lokal, hanya membutuhkan akses koreksi global. Biasanya dari satelit atau layanan premium. Akurasinya lebih rendah dari NRTK tetapi cukup baik. Contoh aplikasinya yaitu kapal, pesawat, daerah terpencil tanpa CORS. Yang kedua ada post process PPPP atau PPPPP, yaitu data GNSS yang direkam dulu lalu diolah di software. Setelah pengukuran selesai, akurasi bisa lebih baik karena pemrosesan tidak dibatasi waktu. Cocok untuk riset atau pemetaan yang tidak perlu hasil langsung. Lanjut, keempat ada istilah CORS, yaitu Continuously Operating Reference Station. Stasiun GNSS tetap yang menyala 24/7. Fungsi utamanya yaitu menyediakan data koreksi untuk NRTK sehingga hasil pengukuran jadi sangat presisi. Contoh di Indonesia yaitu INA CORS Big. Yang kelima ada error atau residual atau RMSI. Ini adalah ukuran ketelitian posisi. Error, selisih antara posisi hasil pengukuran dengan posisi sebenarnya. Residual sendiri itu adalah sisa kesalahan setelah dilakukan koreksi. RMSI yaitu root mean square error, yaitu nilai-nilai rata-rata kesalahan dipakai untuk menentukan seberapa presisi setiap metode. Semakin kecil RMSI, semakin teliti. Yang keenam itu ada DOP, yaitu Dilution of Precision, indikator kualitas geometri satelit. Jika satelit menyebar luas di langit, yaitu DOP-nya semakin kecil, nah yaitu hasilnya semakin akurat. Jika satelit berkumpul di satu area, nah itu DOP-nya akan besar.
Nah, hasilnya kurang akurat. Yang ketujuh ada multipath, yaitu gangguan sinyal satelit yang memantul dari bangunan, pepohonan, atau permukaan lain. Akibatnya, sinyal telat diterima dan hasil posisi jadi melenceng. Contoh yaitu pengukuran dekat gedung tinggi. Yang kedelapan ada RENAX, yaitu format file data mentah GNSS yang berisi pengamatan satelit dan data navigasi. Ini dipakai untuk post-proses PPP dan perhitungan ulang dalam software. Yang kesembilan ada koordinat XYZ atau geodetik. Dua sistem koordinat yang biasa digunakan, yang pertama ada XYZ, yaitu koordinat Cartesian 3D. Yang kedua ada lintang, bujur, tinggi, yaitu koordinat geodetik, lebih familiar bagi pengguna umum. Paper biasanya membandingkan error di kedua sistem tersebut. Yang terakhir ada software PPP processing, yaitu tools atau software yang dipakai untuk mengolah data PPP seperti GSRS PPPP atau RTK LAB, dan yang terakhir ada Trimble RTX. Software ini menghitung ulang posisi berdasarkan data GNSS plus koreksi presisi satelit. Nah, di sini ada permasalahan riset. Untuk permasalahan riset sendiri, meskipun GNSS sudah banyak digunakan untuk kebutuhan posisi yang presisi, namun setiap metode seperti NRTK dan real-time PPP dan post-proses PPP ternyata memberikan tingkat akurasi yang berbeda-beda di lapangan. Perbedaan ini sering muncul karena kondisi internet, jumlah satelit, kualitas sinyal, dan kebutuhan real-time yang berbeda-beda pada setiap pekerjaan survei. Akibatnya, banyak pengguna kesulitan menentukan metode mana yang paling tepat untuk situasi tertentu. Karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar perbedaan ketelitian dari masing-masing metode tersebut, dan menentukan kondisi seperti apa yang membuat satu metode lebih unggul dibanding yang lain. Nah, di sini selanjutnya ada kontribusi utama riset. Untuk kontribusi utama riset sendiri, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan akurasi antara NRTK, real-time PPP, dan post-proses PPPP. Pada kondisi lapangan yang sama, riset ini juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketelitian setiap metode, serta menghasilkan rekomendasi praktis tentang metode GNSS mana yang paling tepat digunakan sesuai kondisi internet, lokasi, dan kebutuhan survei. Hasilnya membantu superior, mahasiswa, dan instansi dalam memilih teknik GNSS yang paling efektif dan efisien. Nah, untuk metode pemecahan masalah sendiri, permasalahan dalam penelitian ini dipecahkan dengan cara melakukan pengukuran menggunakan 3 metode GNSS, NRTK, real-time PPP, dan post-proses PPPP, pada lokasi dan waktu yang sama agar hasilnya bisa dibandingkan secara adil. Data posisi dari setiap metode kemudian dianalisis dengan menghitung error dan RMSI untuk melihat tingkat ketelitiannya. Selain itu, kondisi lapangan seperti kualitas internet, jumlah satelit, dan sinyal juga dicatat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Dari analisis tersebut, dibuat rekomendasi metode GNSS yang paling sesuai untuk berbagai kebutuhan dan kondisi pengukuran. Lanjut, ada bagian evaluasi. Evaluasi itu merupakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa setiap metode GNSS memiliki performa yang berbeda sesuai kondisi lapangan. NRTK memberikan akurasi paling tinggi ketika internet stabil, sedangkan real-time PPP lebih cocok di area tanpa jaringan referensi meskipun akurasinya lebih rendah. Sementara post-proses PPP mampu menghasilkan ketelitian yang baik, tetapi membutuhkan waktu pemrosesan tambahan. Evaluasi ini menegaskan bahwa pemilihan metode GNSS tidak bisa disamaratakan, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan presisi, kondisi internet, dan karakteristik lokasi pengukuran. Lanjut, ada ide pengembangan riset. Riset ini bisa dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak lokasi pengujian seperti daerah pegunungan, hutan, atau wilayah pesisir untuk melihat bagaimana ketiga metode GNSS bekerja di kondisi ekstrim. Pengembangan berikutnya juga bisa memasukkan teknologi multikonstelasi, yaitu GPS, Galileo,
agar akurasi lebih stabil. Selain itu, integrasi dengan algoritma machine learning bisa digunakan untuk memprediksi error GNSS berdasarkan kondisi satelit dan cuaca. Riset lanjutan juga bisa menguji performa GNSS saat digabung dengan sensor lain seperti IMU atau LiDAR untuk aplikasi otonom. Selanjutnya, aplikasi hasil riset di konteks lain. Hasil riset ini dapat diterapkan pada berbagai bidang yang membutuhkan data posisi presisi seperti pemetaan bencana, navigasi drone, kendaraan otonom, pemantauan pergeseran tanah, serta pemetaan batas lahan di daerah terpencil. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan dalam proyek infrastruktur seperti pemasangan tiang, survei topografi, dan monitoring struktur jembatan atau gedung. Rekomendasi pemilihan metode GNSS dari penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dan perusahaan untuk menentukan standar operasional survei yang lebih efisien dan akurat. Yang terakhir, bagian kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap metode GNSS memiliki karakter dan akurasi yang berbeda. Untuk NRTK sendiri memberikan ketelitian tertinggi ketika internet stabil. Untuk real-time PPP cocok digunakan untuk di daerah tanpa jaringan, referensi meskipun akurasinya lebih rendah. Dan yang terakhir ada post-proses PPPP, menghasilkan ketelitian baik tetapi membutuhkan waktu pemrosesan tambahan. Secara keseluruhan, tidak ada satu metode yang paling unggul untuk semua kondisi. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan presisi, kondisi lapangan, serta ketersediaan koneksi internet agar hasilnya pengukuran optimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.